Inflasi PCE Amerika Serikat naik ke level 2,9% pada Juli 2025. Imbas aksi demonstrasi, pemerintah tunda Rakornas pengendalian inflasi di Istana Negara. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi, Aya. Halo, selamat pagi Wiki, selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Betul, sekali Senin semangat baru, walaupun memang disampaikan akan ada demonstrasi lagi hari ini, mudah-mudahan demonstrasinya akan berjalan juga dengan lancar begitu ya. Aspirasinya dapat tersampaikan dengan baik dan kita juga sama-sama berharap bahwa aksi demonstrasi ini akan berjalan dengan kondusif sampai dengan selesai nantinya. Dan hari ini juga banyak WFH ya sepertinya Wiki. Betul sekali, ini berdampak kepada lenggangnya lalu lintas di area rumah saya sih, di area Tangerang Selatan, cukup lengang begitu ya. Ya mudah-mudahan kegiatan Anda hari ini apakah itu WFH ataupun WFO dapat berjalan dengan lancar ya. Betul sekali, tugas-tugasnya diselesaikan ya meskipun WFH. Ya, baik. Ya. Dan pemirsa selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya, dan Anda juga bisa menyaksikan kami pemirsa live streaming di idxchannel.com. Saya Aya Nufus. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Ya, kita awali Market Buzz dengan isu viral, pemirsa rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau P2DD tahun 2025 yang sedianya digelar di hari Jumat lalu resmi ditunda. Ya, informasi ini disampaikan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia melalui pesan resmi kepada para jurnalis. Ya, ada memang dinamika sedikit terkait dengan agenda ini begitu ya, sampai akhirnya kemudian ditunda. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini terkait penundaan agenda mengenai perbincangan ataupun mungkin agenda mengenai inflasi daerah begitu ya. Ya, yang pertama ini ada dari @gghamri, katanya kan bisa pakai Zoom. Ya, bisa Bagaimana online. Wiki, menurut kamu apakah akan berjalan dengan efektif kalau menggunakan Zoom? Ya, sejauh ini sih kalau saya meeting pakai Zoom atau secara online biasa sih efektif aja ya. Permasalahannya terbahas dan juga ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa mengarah ke keputusan-keputusan penting yang itu juga kalau kita lihat dari beberapa pengalaman pandemi lalu ya, ada keputusan-keputusan penting yang kita dapatkan pada saat kita melakukan meeting secara online gitu. Betul jadi ya bisa sekali. dilakukan dengan online juga. Jadi begitu. saat adanya online semenjak pandemi ini semuanya sangat hemat waktu, ya lebih efektif. Betul, ya. betul. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Baik, Oke, berikutnya ada Edis 2322, zaman sudah canggih. Rapat masih perlukah di gedung di hotel? Jika memang kondisi tidak kondusif kan bisa rapat online. Emang oke. Ini yang kritikannya ya, cukup kritis ya. kritis ya. Baik, komentar berikutnya silakan Aya. Ya, ini dari Fadila Haidar, kita lihat ini ada pada WFH dulu ya kayak PPKM katanya. Oke, gitu. Tapi baik. memang kalau kita lihat situasi beberapa hari belakangan ini ya Wiki ya sempat di jam-jam tertentu yang memang di luar dari jam-jam ditentukannya demonstrasi ini cukup tidak kondusif di sejumlah wilayah gitu ya. Jadi memang banyak orang yang menghindari kawasan-kawasan tertentu begitu ya. Ya di jam-jam tertentu ya. Mudah-mudahan kalaupun seperti yang tadi disampaikan oleh Aya di awal acara bahwa memang ada semacam ekspresi terkait dengan apa yang harus disampaikan begitu ya. Mudah-mudahan demonstrasi hari ini ataupun beberapa hari ke depan begitu dapat berjalan dengan damai dan juga lancar. Betul Baik. sekali. Nah, kita ada isu viral apa lagi di Wiki selanjutnya? Ini ya terkait dengan Indonesia mendorong negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI untuk bertindak tegas dalam menghadapi rencana aneksasi jalur Gaza oleh Israel. Ya, pernyataan ini pemirsa disampaikan Wamenlu pada konferensi tingkat Menteri Luar Biasa atau KTMLB, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat.
di mana KTM LBOK ini diselenggarakan untuk menyikapi rencana Israel melakukan pendudukan permanen dalam skala besar di Palestina dan aneksasi Gaza. Nah ini Wiki kayaknya salah satu negara tetangganya Israel dan juga Palestina yang paling berdampak adalah Mesir ya. Kalau dilakukan aneksasi mungkin Mesir akan defensif karena kalau kita lihat dia punya jalur di antara wilayah-wilayah Gaza itu. Otomatis mungkin jika aneksasi itu terjadi banyak pengungsi yang beralih ke Mesir dan ini menjadi mungkin problem atau masalah untuk Mesir itu sendiri. Terkait dengan geopolitik tentu saja terkait dengan aneksasi ini penting nampaknya untuk dibahas dan juga dilakukan eskalasi begitu ya di negara-negara kawasan ataupun organisasi negara-negara Islam karena memang diakui atau tidak akan ada jika kemudian aneksasi ini betul-betul dilakukan ya ada dampak secara langsung terhadap negara-negara yang berbatasan dengan Gaza dan juga Palestina begitu. Ya, tapi kita katanya sudah ada statement langsung dari Netanyahu ya yang mengatakan akan melakukan kependudukan di beberapa wilayah yang lebih melebar, tidak hanya Gaza saja ya, ada Al-Baila dan lain sebagainya. Dah kita lihat dulu komentar ya. Yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengomentari berita yang satu ini. Ini ada Yosua 082378 urus Indonesia dulu katanya. Oke. Ya kalau melalui Menteri Luar Negeri mungkin ini juga bagian dari salah satu tanggung jawabnya juga ya. Ya, baik. Berikutnya ada IGN Setiawan.eko urus dulu negara sendiri Indonesia lagi tidak baik-baik saja katanya. Iya. Nah ini nih. Ya, oke. Selanjutnya ini ada komentar dari Loveby.jamis. Ini katanya maaf bukan tidak mau berempati, tapi rumah sendiri juga lagi berantakan. Ya, pada saat momen-momen seperti ini skala prioritas memang harus dilakukan oleh pemerintah. Begitu mana saja yang kemudian harus dilakukan secara cepat begitu, mana yang kemudian dapat ditunda sesaat begitu. Tapi kalau memang lihat kondisi domestik atau mungkin permasalahan di dalam negeri memang memerlukan konsentrasi tingkat tinggi dari pemerintah begitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu begitu ya. Betul sekali. Jadi skala prioritas tadi ya Wiki ya. Ya, betul sekali. Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojek online atau ojol Afwan Kurniawan yang meninggal ditabrak dan dilindas mobil kendaraan taktis atau rantis polisi di Jalan Penjernihan Pejompongan, Jakarta pada Kamis lalu. Ya, Kepala Negara mengatakan terus mengikuti perkembangan aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Atas kejadian tersebut, Presiden mengaku sedih dan prihatin karena timbul korban dari sisi masyarakat begitu. Dan kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ya pada hari Minggu lalu begitu terkait dengan kondisi terkini. Bahkan beliau juga sempat mendatangi rumah duka ya dan bertemu dengan orang tua almarhum Afwan. Dan ini juga menjadi gestur yang luar biasa juga dari Presiden. Dan memang ditunggu begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel David.twinata.7. We walk the talk, not only talk the talk katanya. Oke, baik. Artinya apa namanya terkait dengan langkah nyata dari pemerintah sendiri untuk. Sebentar, aku sedang mencerna apa we work the talk, not only talk the talk. Oke. Jadi sebetulnya. Jadi tidak hanya talk saja ya. Iya, betul sekali. Action needed ya. Membuktikan apa yang kemudian disampaikan kurang lebih seperti itulah ya. Iya, betul sekali. Oke, ada Konnichiwa 1269. Masalah demo ini ada DPR karena pejabat menentang rakyat katanya ya, gitu ya. Sekali. Jadi ada beberapa statement juga dari petinggi-tinggi bahkan mantan-mantan petinggi yang pernah menjabat di pusat pemerintahan mengatakan memang para pejabat ini harus menahan diri begitu ya untuk tidak menyampaikan kata-kata yang sensitif atau mungkin yang bisa punya konsekuensi untuk menyakiti hati rakyat. Jadi memang harus ditahan begitu ya. Kondisinya tampak tidak tepat untuk kemudian anggota DPR begitu untuk flexing, untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati masyarakat karena ini dapat men-trigger sesuatu yang kita tidak inginkan begitu. Ada Dena PRD yang diusut cuma aparat bersangkutan aja, tuntutan-tuntutan masyarakat nggak digubris. Mudah-mudahan ada dari apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden kemarin ya di hari Minggu bahwa memang ada beberapa hal yang kemudian akan di follow up ataupun mungkin
turuti lah ya dari apa yang sudah disampaikan ataupun dituntut oleh masyarakat sendiri mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu begitu. Ya, kita awasi sama-sama. Betul. Ya. Salah satunya adalah tunjangan yang juga menjadi salah satu aspirasi atau tuntutan dari masyarakat. Tapi kita akan lagi-lagi seperti Biki katakan, kita akan awasi bersama. Betul sekali. Pemirsa, tutup perdagangan di zona merah IHSG turun 1,53% pada perdagangan di hari Jumat 29 Agustus 2025. Ya, informasi dan pembahasan selengkapnya pemirsa akan dibawakan oleh rekan saya Wiki Adrian. Ya, usai jeda berikut tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan setelah koreksi dalam secara intraday di perdagangan di hari Jumat pekan lalu. Laju pelemahan terbatas ditopang penguatan saham konglomerasi, DSSA dan juga AMMN. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun dalam 1,53% di 7.830,49 di perdagangan Jumat pekan lalu. Secara intraday IHSG mampu memangkas pelemahan setelah secara intraday IHSG sempat melemah di atas 2% ke level 7.765,596. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 0,36% dan year to date masih menguat 10,60%. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian, menguat 0,73%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen cyclical anjlok 3,06%. Sektor infrastruktur tergelincir 2,27% dan sektor teknologi turun 2,25%. Saham yang menjadi pemberat utama IHSG adalah emiten blue chip kapitalisasi besar. Saham BBCA menjadi pemberat utama, kinerja IHSG turun 3% ke Rp8.075 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 2,17% di level Rp4.050 per saham. Saham Brand ditutup melemah 2,96% di level Rp9.025 per saham. Saham PLKM ditutup melemah 1,67% di level Rp3.130 per saham. Dan saham TPIA melemah 2,37% di level Rp8.250 per saham. Sementara saham kapitalisasi jumbo yang menjadi penopang IHSG, di antara saham DSSA ditutup menguat 2,11% di level Rp99.200 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 1,29% di level Rp7.850 per saham. Sementara itu, di tengah gejolak pasar yang terjadi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, Bursa Efek Indonesia melihat fundamental pasar teknikal dan wajar karena sudah menembus level intraday tertinggi sepanjang masa. Terkait perkembangan terbaru di pasar, BEI memastikan bursa tidak akan melakukan penyesuaian kebijakan, seluruh agenda regulasi maupun peluncuran produk tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai sumber, IDX Channel. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka inflasi PCE tersebut menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada Juli 2025. Adapun indeks harga PCE didefinisikan oleh Biro Analisis Ekonomi sebagai ukuran harga yang dibayar oleh penduduk Amerika Serikat untuk barang dan jasa. Akhir pekan lalu, Biro Analisis Ekonomi menyampaikan angka inflasi PCE Amerika Serikat pada Juli menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Adapun inflasi inti naik 0,3% dari Juni 2025 sejalan dengan perkiraan Wall Street. Di sisi lain, indeks sentimen konsumen Amerika Serikat yang dirilis oleh Survei Konsumen Universitas Michigan berada di 58,2 pada Agustus 2025. Angka ini turun dari 61,7 pada Juli dan di bawah level 67,9 pada Agustus 2024 lalu. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi saat ini atau IEK
turun menjadi 61,7 dibandingkan level 68,0 pada Juli dan lebih tinggi dari 61,3 pada Agustus 2024 lalu. Sedangkan indeks ekspektasi konsumen turun menjadi 55,9 dari 57,7 pada Juli dan lebih rendah dari level 72,1 pada Agustus 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Meski mengalami kenaikan dari bulan Juli, aktivitas manufaktur China tercatat kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025. Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus 2025 dari 49,3 pada bulan Juli 2025. Aktivitas manufaktur China kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025 dan Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus tahun ini dari 49,3 pada bulan Juli tahun ini. Namun angka ini masih berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi serta sedikit di bawah perkiraan konsensus sebesar 49,5 dalam survei Reuters. Hal tersebut menandai pelemahan aktivitas manufaktur China selama 5 bulan berturut-turut dan kondisi ini juga menunjukkan pelaku industri masih menunggu kepastian dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat sedangkan permintaan domestik tetap lesu. Dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street berakhir di zona merah pada peragangan di hari Jumat dengan S&P 500 berakhir melemah dari rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan. Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan kepada harga. Kita akan lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di hari Jumat di Bursa Amerika Serikat. S&P 500 turun 0,64% ke level 6.460 sehari setelah mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq Composite melemah 1,15% ke 21.455 dan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di level 45.544. Dari bursa saham Eropa, pemirsa yang ditutup melemah di hari Jumat pekan lalu dipicu oleh tekanan pada saham perbankan Inggris serta keraguan investor mengenai data ekonomi Amerika Serikat dan zona euro. Indeks STOXX 600 turun 0,64% ke posisi 550,14 dan membukukan kerugian mingguan pertama dalam 4 pekan terakhir. DAX Jerman turun 0,57% ke posisi 23.902, FTSE 100 Inggris melemah 0,32% ke level 9.187. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi, Pak Santosa. Ya, selamat pagi Mas Widi. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Santosa. Nampaknya harus tetap mengantor nih Pak ya? Iya. Oke, harus sama kemudian seperti teman-teman IDX harus tetap ngantor dan juga terus merasakan optimisme terkait dengan pergerakan dari market di hari ini begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Anda melihat optimisme pasar belakangan, terlebih beberapa waktu yang lalu memang terjadi peningkatan transaksi Pak Santosa. Analisis dari Anda seperti apa? Oke, selama weekend kemarin ini itu saya nggak lepas dari televisi. Mas Rizky, ya. Berita YouTube apa ya, karena memang saya sebagai pelaku pasar mau melihat kondisi apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, dan ternyata memang Pak Prabowo boleh dikatakan sangat cepat ya untuk bereaksi gitu ya terhadap demo-demo yang terjadi sampai terjadi anarkis. Jadi saya melihat komitmen daripada pemerintah itu sangat baik ya, sampai sekarang boleh dikatakan cepat sekali penanganan ya, terutama apabila ada pelaku demo yang melakukan anarkis. Seperti itu Mas Vicky. Baik, lalu indikator apa saja sebetulnya yang dapat menjadi bekal optimisme dari pasar sendiri, Pak Santosa? Tentu saja kemudian dilihat Indonesia secara potensi begitu dinilai masih kemudian menarik dari point of view investor asing dan juga bagaimana sebetulnya teman-teman pelaku pasar domestik lah ya melihat berbagai macam potensi dari IHSG sendiri. Ya, kalau untuk global market menunggu keputusan The Fed ya.
yang nanti akan meeting di 16-17 September ini. Lalu market juga melihat tuntutan dari pendemo ya, realisasinya ini bagaimana gitu. Ya salah satunya kan mengenai biaya tambahan anggota DPR kan sudah tidak dilakukan ya. Jadi ini sudah boleh dikatakan ya bahwa pemerintah DPR itu mendengarkan dari aspirasi rakyat, dan juga tinggal lihat tuntutan-tuntutan lain ya, apakah dalam waktu dekat ini akan direalisasikan juga oleh pemerintah dan DPR. Seperti itu Mas. Baik, jika kemudian terjadi koreksi, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah momentum untuk akhirnya pelaku pasar dapat masuk tentu saja ke saham-saham yang secara harga memang belakangan sudah overbought begitu, Pak Santosa? Ya, jadi memang boleh dikatakan selama perjalanan dari rumah ke kantor Mas Wiki ya, jadi saya melihat daerah Sudirman Tamrin ya itu kondusif ya. Jadi kita melihat yang kena anarkis itu di area-area jalan tol ya, yang dekat-dekat sama gedung DPR, lalu juga MRT yang dekat Senayan juga ya. Jadi tapi di sepanjang jalan yang perlu diketahui ya oleh investor mungkin di di luar kota atau di luar negeri gitu ya, kalau di jalan Jenderal Sudirman sama Tamrin itu aman, bahkan di hari Minggu kemarin ada Car Free Day gitu ya. Jadi ini yang boleh dikatakan satu hal yang perlu diketahui oleh investor ya. Jadi kalau misalnya ada penurunan, saya melihat ya penurunan ini merupakan kesempatan untuk dilakukan pembelian secara bertahap ya, karena memang saya melihat ada support daripada indeks itu di 7.600-an Mas Fitri. Seperti itu Mas. Baik. Sektor mana yang dinilai akan defensif kalau kita mungkin kemudian lihat secara historikal lah ya, Pak Santosa, jika kemudian ada dinamika di politik di Indonesia begitu, sektor mana yang biasanya dinilai defensif dan nampaknya ini dijadikan favorit lah ya oleh pelaku pasar? Ya, saya melihat bukan dalam kondisi lagi kejadian sekarang ini ya Mas Vicky ya. Kejadian sekarang ini justru kesempatan untuk melakukan pembelian. Tapi tetap dengan fundamental, saya melihat ada sektor yang diuntungkan dari kenaikan harga emas, Mas Vicky. Jadi komoditas emas boleh, lalu dengan keputusan The Fed nanti di pertengahan bulan September nanti, itu justru saya melihat saham-saham sektor properti ya itu perlu diperhatikan. Jadi ini kesempatan sih untuk melakukan pembelian pada saat ada koreksi, seperti itu Mas Wiki. Baik, oke. Artinya kalaupun ada koreksi menjadi momen untuk kemudian bisa masuk begitu ya. Baik, kalau kita lihat nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia sepekan lalu naik 40,74% menjadi 25,22 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat tren ini sebetulnya Pak Santosa? Ya, di akhir bulan Agustus kemarin memang ada satu hari boleh dikatakan ada rebalancing MSCI ya Mas Wiki ya. Jadi ada saham-saham blue chip yang masuk dan keluar, itu punya value-nya sangat besar kalau menurut transaksi hariannya. Jadi hal tersebut itu sesuatu yang terjadi sekali-kali ya pada saat ada rebalancing MSCI. Seperti itu Mas Wiki. Baik, kalau kita lihat IHSG sendiri kemarin terkoreksi 0,36% di level 7.830, Pak Santosa, setelah mencapai ataupun mencetak rekor tertinggi 8.022 dan market cap Bursa Efek Indonesia juga naik tipis 0,03% di level 14.377 triliun rupiah. Bagaimana ini kemudian juga dapat menjadi data yang bisa dianalisis oleh pelaku pasar sebelum kemudian menerapkan strategi investasinya di hari ini? Ya kalau kondisi seperti yang terjadi di hari Jumat kemarin, memang ada investor-investor yang melakukan pengurangan portofolionya Mas Vicky. Ya. Jadi investor Indonesia atau investor domestik boleh dikatakan sekarang sangat smart Mas Vicky gitu ya. Sangat pintar ya. Jadi pada saat ada kejadian apa mereka berdisposition dan mengambil posisi
pada saat orang yang ketakutan itu menjual sahamnya, ya, jadi mereka beli balik di harga bawah. Jadi strategi-strategi ini kalau menurut saya sudah dimiliki oleh investor Indonesia yang memang untuk investasi di saham ya. Jadi kalau untuk trader mungkin beda lagi ya. Jadi mereka bermain jangka pendek, tapi investor-investor itu melepas untuk antisipasi memang terjadi penurunan karena memang kondisi di global juga seperti di Amerika tadi sudah disampaikan pada hari Jumat terjadi koreksi juga. Gitu. Jadi bukan bursa Indonesia aja yang mengalami penurunan, cuma kita ada isu demo aja gitu. Ya, untuk kenaikan indeks HPK 8.022 tertinggi sepanjang masa itu menurut saya kalau dibilang koreksi sehat, ya kalau koreksi yang memang diinginkan oleh market, terutama investor saham. Seperti itu, Mas. Baik, dari investor domestik kita lihat apa yang kemudian juga dilakukan oleh investor asing lah ya di pekan lalu ataupun di hari Jumat investor asing membuka net sale 1,12 triliun rupiah dengan total net sale tahun berjalan 50,95 triliun rupiah. Bagaimana asing sebetulnya melihat market kita, Pak Santosa? Ya, asing akan masuk kembali dari realisasi pemerintah sama DPR ya. Kalau sekarang ini mungkin mereka melihat pemerintah tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi ya. Jadi tuntutan masyarakat juga salah satunya kan perampasan undang-undang perampasan aset ya, atau pembuktian terbalik gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita lihat aja pemerintah dan DPR melakukan penyelesaian ini, realisasi itu atas tuntutan pendemo ini bisa cepat atau tidak gitu. Dan apabila itu memang direalisasikan, ya saya yakin sekali sih investor asing bukan hanya kita yang aja ya masuk ke Indonesia, tapi mereka berani untuk berinvestasi jangka panjang ya, untuk beli saham terus diam. Yang selama ini tadi Mas Wiki sudah sampaikan bahwa asing keluar terus ya dalam tahun ini gitu. Jadi kita berharap asing sudah stop, tapi semuanya tergantung dari kecepatan daripada realisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Seperti itu, Mas Baik. Wiki. Semoga menarik Pak Santosa, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini tentu saja dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Santosa, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di opening market di sesi 1 hari ini. Kami pass through datanya dari RTI. Pemirsa, sejauh ini IHSG melemah 3,4% ke level 7.566,307. Gainers ada PGUN, SOSS, TMPO, dan juga SIMF. Kemudian top losers ada BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga WiFi. Seluruh sektor mengalami pelemahan dengan sektor infrastruktur yang mengalami pelemahan terdalam 4,54%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, baik, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka dengan mayoritas melemah, dengan Nikkei 225 melemah 1,28%, level 42.174, kemudian SCI Singapura melemah 0,24%, level 4.259, Kospi Korea dibuka melemah 0,3% di level 3.177, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,77% di level 25.522. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan di pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Pak Santosa. Di antaranya adalah ada PSAB dengan support di 450, resistance di 700, BRMS support di 420, resistance di 520, kemudian BSDE support di 920 dan resistance di 1200 atau 1200, SMRA dengan support di 410 dan resistance di 480, semuanya direkomendasikan buy. Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini, Pak Santosa. Ada PSAB, seperti apa analisis selengkapnya? Ya, untuk PSAB kan lebih ke komoditas emas ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sektor mana yang akan bertahan gitu ya, yaitu sektor komoditas emas dan properti. Jadi saya melihat bahwa harga emas dengan penurunan suku bunga The Fed nanti itu akan kembali naik. Seperti itu, Mas Wiki.
Baik, untuk PSAB secara harga terakhir, apakah ini kemudian menjadi level yang menarik untuk bisa dimasuki, Pak Santosa? Apakah kemudian kita harus tunggu harga yang lebih murah lagi? Ya, saya berharap tadi kan di level 450, 490 ya. Mhm. Jadi, saya berharap dia turun gitu. Tapi Baik. ternyata 5 sampai 575, Mas Vicky. Jadi ya saya sih bertahan untuk sampai nanti sore seperti apa gitu, Mas Vicky. Baik, BRMS seperti apa, Pak? Kalau BRMS saya rekomen tadi di 420, 430, terendah di 454. Ya, ini juga saham komoditas emas yang kabarnya dia mau masuk ke gold index ya di tanggal 19 September nanti, Mas Wiki. Jadi boleh dilakukan pembelian pada saat ada penurunan. Saya orangnya dagang, Mas Wiki, jadi kalau bisa ya lebih banyak gitu baru beli. Jadi ini suatu hal yang memang harus dilakukan oleh investor individu ya, terutama retail yang membeli saham bukan lagi naik tapi pada saat turun seperti ini. Seperti itu, Mas Wiki. Baik, dari BRMS ke BSD seperti apa, Pak Santosa? Ya, BSDE saya rekomendasi berharap di 920 sampai 990 ya. Tadi 975, Mas Wiki. Jadi 990 tadi dapat. Ya, harganya kembali lagi naik ke 1020. Jadi sektor properti seperti tadi saya sampaikan, kita mengantisipasi suku bunga The Fed dan boleh dikatakan akan sangat diuntungkan untuk BSDE karena memang dia mempunyai lahan yang besar dan kalau menurut saya itu dia kalau di sektornya ya. Dia blue chip di sektor properti. Seperti itu, Mas Wiki. Baik, dari BSD kita bergeser ke SMRA, Pak Santosa silakan. Iya, SMRA tadi saya rekomendasi untuk support buy di 40 sampai 420. Tadi 420 tuh, Mas Wiki. Naik lagi ke 4. Jadi harapan saya untuk turun ini di SMRA sama BSDE ya. Itu dapat dua-duanya ya dari support yang disampaikan tadi. Jadi range beli pada saat turun itu memang sangat baik ya. Cuma dalam kondisi seperti ini kan ada aja orang yang beli di bawah terus pada sore hari atau siang hari dia sudah mendapatkan profit taking ya dia akan melakukan penjualan. Jadi pada saat lagi turun justru kecepatan untuk beli. Jadi waktu kembali naik ya kita harus berhati-hati ya minimal kita jangan beli langsung sekaligus. Jika kita mau beli 10 juta ya beli aja dulu 2 juta gitu ya. Baik. Untuk pada saat turun kita masih ada uang untuk melakukan efek jam. Seperti itu, Mas Vicky. Baik, itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Santosa, di antaranya adalah ada PSAB, kemudian juga BRMS, BSD, juga SMRA. Sejauh ini dari pembukaan perdagangan C1, IHSG masih mengalami koreksi, saham-saham berbasis perbankan big caps dilepas oleh pelaku pasar begitu. Bagaimana analisa Anda untuk Bank Mandiri terlebih dahulu? Mungkin ini untuk pelaku pasar yang ingin bisa masuk ke Bank Mandiri tapi kemudian dananya terbatas, menunggu koreksi dan koreksi tersebut terjadi di perdagangan ataupun ya di sesi 1 hari ini. Seperti apa analisis dari Anda soal Bank Mandiri, Pak Santosa? Ya, saya melihat memang support hari ini sudah jebol ya, yaitu di bawah level 4.500. Tadi terendahnya pagi ini di 460, Mas Vicky. Jadi ada kemungkinan dia bisa kembali rebound ya pada saat nanti akan ada statement dari pemerintah maupun DPR yang kita harap ya dalam minggu ini mereka bekerja cepat dan demo segera berakhir. Seperti itu, Mas Vicky. Baik, BBRI sedikit, Pak. Untuk BBRI saya melihat secara teknikal memang ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa terjadi panik ya pada saat pembukaan, tapi kembali lagi naik gitu ya terendah pada hari ini di 3860 ya, balik lagi ke 3940. Jadi apakah dia bisa untuk kembali naik lagi? Ada kemungkinan bisa ya gitu. Cuma berapa cepat pemerintah dan DPR itu melakukan realisasi atas tuntutan pendemo ini, Mas Vicky. Jadi masih belum tahu ya kecepatan, tapi waktu weekend kemarin Pak Prabowo beserta ketua partai politik itu menurut saya cepat sekali gitu. Tapi nggak semua tuntutan daripada pendemo ini yang boleh dikatakan direalisasikan. Jadi baru 1-2.
2 poin ya. Baik. Sedangkan utang mereka itu salah satunya berkaitan dengan korupsi. Seperti itu, Sangat Mas. singkat Pak Santosa, support dan juga resistensi IHSG hari ini. Tadi saya melihat untuk support di 7.600-an tapi jebol ya, karena mungkin panik ya. Baik. Dan tertingginya di 7850, seperti itu Mas. Baik, Pak Santosa terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Semoga memang pelaku pasar dapat menjadikannya sebagai referensi dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke pelaku pasar. Pak Santosa terima kasih, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Ya, dan pemirsa saja berikut ini saya dan juga rekan Aya Novos akan kembali dengan informasi menarik. Informasi apa yang akan disampaikan nanti Aya? Ya, nantinya akan ada penjualan dan juga laba bersih Antam tumbuh signifikan pemirsa di sepanjang semester 1 2025. Tetaplah bersama kami, Market Plus akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam membukukan kinerja keuangan yang cemerlang pada 6 bulan pertama tahun 2025. Ya, penjualan naik ratusan persen hingga mendorong laba bersih melonjak tajam. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM membukukan kinerja keuangan yang cemerlang pada 6 bulan pertama tahun 2025. Penjualan naik ratusan persen hingga mendorong laba bersih melonjak tajam. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Antam meraih penjualan senilai Rp59,02 triliun pada semester pertama 2025. Angka ini melonjak 154,51% year on year dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya sebesar Rp23,19 triliun. Kenaikan terutama didorong oleh penjualan logam mulia dan pemurnian yang naik hingga 162,30% year on year. Penjualan nikel juga naik 124,86% secara tahunan menjadi Rp7,87 triliun, serta penjualan bauksit dan alumina yang meroket 101,89% year on year menjadi Rp1,46 triliun. Di saat bersamaan, beban pokok penjualan ikut melonjak 139,64% menjadi Rp50,78 triliun, serta beban usaha naik 42,86% menjadi Rp2,10 triliun. Meski beban meningkat, Antam mampu mencatat laba usaha Rp6,14 triliun atau melonjak lebih dari 1.000% year on year. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turut naik 203,23% menjadi Rp4,70 triliun pada semester 1 2025. Total aset perseroan tercatat Rp48,38 triliun yang terdiri atas liabilitas Rp14,67 triliun dan ekuitas Rp33,71 triliun. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA resmi menjalin kerjasama dengan PT Sumbawa Jutaraya dalam pengembangan usaha logam mulia pada Kamis 28 Agustus lalu. Ya, mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pemirsa, kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama jual beli logam mulia. Manajemen HRTA berharap sinergi ini dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar logam mulia sekaligus mendukung peningkatan kinerja operasional ke depan. HRTA juga menegaskan kerjasama dengan Sumbawa Jutaraya tidak memiliki hubungan afiliasi maupun potensi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Sumbawa Jutaraya merupakan entitas usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR yang tergabung dalam grup Astra. Perusahaan ini menjadi bagian dari lini bisnis pertambangan emas UNTR bersama dengan Agincourt Resources. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk pemirsa mencatatkan penurunan kinerja sepanjang semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, perseroan membukukan penurunan laba bersih menjadi 140,49 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,28 triliun rupiah. Adapun perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 443,94 juta dolar, turun 26,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Setelah dikurangi berbagai beban dan diefisiensikan, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 43,52% secara tahunan dibandingkan dengan raihan laba bersih pada tahun sebelumnya sebesar 248,76 juta US dollar atau setara dengan 4,03 triliun rupiah. Ya, pemirsa, kita akan bergabung dengan Menhol Bursa Efek Indonesia akan mengikuti konferensi pers mengenai stabilitas pasar modal Indonesia bersama Menko Perekonomian. Iman Rahman didampingi oleh emiten ada Pak Yusuf Hamka, ada Deputi Menko, kemudian juga Mr. Lee dan seluruh wartawan yang saya banggakan, juga dari clearing KPI Pak Ini, kemudian dari KSE Pak Samsul Hidayat, dan juga seluruh perusahaan tercatat dan juga para anggota bursa. Pertama, saya selaku pribadi dan juga dari Kementerian dan Pasar Modal menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan yang lalu. Dan secara khusus kami ucapkan bela sungkawa dan yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini, almarhum Apan Kurniawan dari Ojek Online Jakarta, kemudian Ibu Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, Pak Saiful Akbar, pegawai DPRD Makassar, Pak Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar, Pak Budi Haryadi, Satpol PP Kota Makassar, Saudara Rusdam Diansah dari Makassar, Saudara Sumari dari almarhum dari Surakarta, almarhum Resa Sendi Pratama dari Yogyakarta. Dan untuk itu marilah kita sama-sama menunaikan cipta, dan bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Al-Fatihah. Amin. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, dan tentu bisa dipahami terdapat kekhawatiran dan serta ketidakpastian yang dirasakan oleh baik itu masyarakat dan juga investor dan pelaku pasar. Namun kita harap masyarakat untuk menjaga suasana. Untuk itu izinkan saya bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Pak Inarno Jayadi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Iman Rahman bahwa kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian dan bursa secara nasional. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental. Namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year, dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%, 51,5%. Itu didukung oleh ekspansi output dan permintaan baru yang bulan Juli kemarin di 49,2, sehingga ini sudah berbalik. Dan IHSG kemarin juga momentumnya selama minggu kemarin mencapai all time high. Jadi minggu kemarin kita ketahui di bulan tanggal 25 Agustus
indeksnya 7.926 itu menguat 0,87%. Di 28 Agustus 7.952 menguat 0,2, dan kemarin pada hari Jumat saat demo besar itu turun 1,53% atau 7.830. Kalau kita lihat juga inflasi terkendali di 2,37%, dan hari ini juga akan dirilis angka inflasi di bulan Agustus, dan ini juga angkanya akan baik, terkendali. Kemudian nilai tukar juga relatif juga stabil di angka 16.490. Ini depresiasi terkait dengan sepanjang tahun sebesar 2,35%. Neraca perdagangan juga konsisten surplus, dan hari ini juga akan keluar angka yang relatif baik. Kemudian konsumsi domestik masih kuat, mobilitas masyarakat tetap tinggi. Kenaikan belanja retail baik offline maupun online naik, dan pemerintah terus mendorong stimulus untuk daya beli terutama menjelang nanti Natal dan Tahun Baru. Dan di bulan Agustus ini program diskon 17% di perusahaan-perusahaan retail ini juga berjalan dan menjadi event yang meningkatkan perdagangan. Dari segi investasi kita lihat import barang modal tumbuh kuat di 32,5% di kuartal kedua. Industri positif tadi sejalan dengan PMI adalah tumbuh secara year on year di kuartal kedua 5,08%, artinya ekspansi potensial di kuartal ketiga. Kemudian terjadi perputaran uang dan transaksi di berbagai provinsi menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi secara spasial. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek, dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai target pertumbuhan 5-5,2%, pemerintah terus menyiapkan strategi ke depan, di mana semester kedua ini kenaikan investasi diharapkan bisa mencapai di atas 900 triliun. Kita lihat semester 2 ini juga kenaikan barang impor 32,5%, capex dan belanja modal pemerintah di semester 1 sebesar 17,94%, dan stimulus ekonomi yang digelontorkan di semester 1 kemarin besarnya 61 triliun, dan tentu ada beberapa stimulus yang akan didorong juga di semester kedua. Realisasi belanja diharapkan di semester ketiga ini bisa mencapai 25% atau angkanya 694, dan harapannya ini juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Nah, program untuk mendorong daya beli dan konsumsi antara lain kredit investasi padat karya, terutama untuk revitalisasi mesin-mesin produksi. Industrinya adalah tekstil, produk tekstil, industri furniture, industri makanan minuman. Kemudian ada stimulus untuk perumahan, yaitu LPP dari 220.000 menjadi 350.000, PPN ditanggung pemerintah sampai 100% sampai semester kedua, dan kemudian ada bantuan stimulan perumahan swadaya menyasar 41.000 rumah. Kemudian program BPJS tenaga kerja terutama untuk para pekerja atau kaum buruh. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perumahan, di mana kredit itu juga akan mendorong sekitar pembangunan 450.000 rumah, besarnya di atas 130 triliun. Nah, kemudian stimulus pariwisata akan diberlakukan seperti Nataru kemarin, nanti akan segera juga diumumkan. Kemudian akselerasi program makan bergizi gratis, tentu dengan target penerima yang terus ditingkatkan, dan
targetnya di bulan November ada 25.000 SPPD. Nah, seluruh program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat atau di rakyat secara langsung sambil menjaga konsumsi domestik. Terkait dengan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian di pasar, Dewan Kesejahteraan Buruh dan juga Satgas Pencegahan PHK telah dibentuk dan ini sudah disiapkan, dan kami berharap bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini kesejahteraan para pekerja dan kesempatan kerja akan juga terus didorong dan dibuka selebar-lebarnya. Bapak Presiden kemarin, Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas dan menenangkan, dan beliau menyampaikan bahwa pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal. Bapak Presiden juga memberikan arah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mengajak kita bersama menjaga persatuan nasional dan untuk tidak mudah diadu domba. Pertumbuhan ekonomi kita masih berada dalam jalur yang positif. Harapan kami para emiten, para anggota bursa, para investor memahami tentunya apa yang hari ini terjadi terkait dengan aspirasi itu dijamin dalam negara demokrasi, dan tentunya kita berharap bahwa aspirasi ini dapat dijalankan dengan metode yang baik. Pemerintah terus berkomunikasi aktif dengan para issuer atau emiten atau anggota dan juga anggota bursa dan para investor untuk memastikan bahwa rencana investasi tidak terganggu, dan diharapkan seluruh kegiatan bisa berjalan sesuai jadwal, dan pemerintah komit untuk responsif terhadap apa yang berkembang dan aspirasi masyarakat melalui jalur yang konstruktif, dan ini menunjukkan pemerintah menjaga stabilitas dan juga selalu menghormati aspirasi yang timbul dari berbagai kelompok masyarakat. Kami mendorong dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis, dan kami tentu seluruhnya mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk memperhatikan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga, dan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tentunya itu menjadi perhatian utama dari pemerintah. Tentu kita berharap bahwa situasi yang damai dan saling menghormati tentunya akan sangat membantu mempercepat pemulihan ekonomi, dan kita semua menjaga suasana kondusif dan meminimalkan dampak yang muncul terhadap perekonomian nasional. Untuk pelaku pasar modal, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi. Cadangan devisa hari ini per bulan Juli relatif baik di angka 152 miliar, sehingga kegiatan impor ekspor relatif terjaga. Sistem perbankan nasional juga sehat. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan sektor real berjalan secara sinergi dengan situasi yang cukup fundamental baik, dan kita menjaga agar volatilitas jangka pendek tidak mengubah perencanaan perekonomian kita yang positif. Nah, tentu kita semua punya tugas berat. Ini tugas bukan hanya pemerintah tetapi keseluruhan yang Bapak Presiden selalu berbicara mengenai Indonesia Incorporated, artinya ini seluruhnya harus kita kerjakan bersama, baik pemerintah, perusahaan-perusahaan yang berada di bursa, perusahaan yang di luar bursa, agar kita bisa mempertahankan tenaga kerja yang ada, membuka peluang penyerapan tenaga kerja di depan, dan kita tetap realistis dan juga melihat hal yang mungkin dicapai dengan komitmen penuh agar pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih dan terima kasih. Tidak ada tanya jawab. Dengan demikian telah selesai rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan wartawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Udah aman kah ya? Udah selesai. Ini berarti di close aja ya. Udah matiin ya. Nggak ada. Thank you ya. Ya, pemirsa, baru saja kita simak press conference dari Menko Bursa Efek Indonesia terkait dengan stabilitas pasar modal Indonesia bersama Menko Perekonomian. Disampaikan berbagai macam indikator terkait dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia dan akan berdampak kepada optimisme dari pasar modal yang terbukti beberapa waktu yang lalu IHSG mencapai